Oke, sip. Bisa dijelaskan terkait penyakit aib dalam anak Islam itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Air yang di ketajaman mata ketika pandangan itu yang dilihat, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, ketika berbagai macam orang yang meng-share, mengupload video, ada kebahagiaan dia, kecintaan dia, kemudian di-share, di-upload, lalu di-share di grup atau di media sosial. Nah, orang kan ada yang suka, ada yang tidak. Nah, ketika pandangan manusia, ketidaksukaan kebahagiaan seseorang atau karena kecantikannya dia suka atau tidak suka, maka setan itu ketika masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita nggak suka nih, manusia nggak suka, lalu diambil kelebatan kilatan kecepatan iblis diambil. Lalu ketika manusia itu tidak suka, maka kecepatan itulah yang bisa menghantarkan orang yang mengasah, yang mampu video ataupun wajah-wajah yang dipamerkan. Akibatnya dengan dampak air ini, matanya dia kecepatan melihat ketidaksukaan, dan ini bisa terjadi yang namanya vertigo. Kemudian sawan, terus juga bisa juga dampak dengan sesuatu yang tidak baik. Ini dampak daripada penyakit penyakit ini memang ada. Dan hendaknya ketika kita mengaku, kita mengajar, kita baca doa dulu. Doanya apa? Kalimatin kita mati musyrikin. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan kalimat yang mulia dan aku yang suci. Maka lindungi kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah, selamatkan kami. Kalau ketika dia doa terlebih dahulu mengasah apapun ke media sosial, insya Allah dapat perlindungan, keselamatan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketajaman manusia yang ketika melihat kebahagiaan, melihat sesuatu yang ketidaksukaan kepada foto, video dan sebagainya, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berdoa. Tapi sebaliknya hanya mengasah, mengupload, lalu menyebarkan di media sosial, dan pada dampaknya penyakit ini bisa menimpa siapapun, anak kecil kah, orang besar kah, semua terkena penyakit ini. Dan ini ada hadisnya. Hati-hati dengan penyakit. Tanda-tanda penyakit ain itu seperti apa? Tanda-tanda penyakit itu pertama ketika orang tidak suka melihat ain ke mata, tajaman mata, ketidaksukaan dari mata tersebut, sudut pandang yang tidak suka, sehingga manusia itu yang tidak suka maka terkena. Setan itu langsung mengambil dengan hati manusia, dilemparkan kepada target tersebut. Dan dampaknya tanda-tandanya orang terkena penyakit yang pertama sering vertigo, sering pusing, kemudian sering kegelisahan, kerisauan, ketidaktenangan, kemudian ada sesuatu penyakit jantung, bisa jadi efek daripada tanda-tanda penyakit air tersebut. Itu bagi yang terkena bisa berlangsung berapa lama? Dia tergantung dia berzikir, kehebatan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berzikir, bertasbih, baca Quran, berwudu, dia tenang dalam menghadapi penyakit air, bisa disembuhkan. Bisa dengan ruqyah, syar'i, dan berbagai macam cara untuk menyembuhkan penyakit air. Pertama adalah bersihkan hati kita, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati berzikir, semuanya akan terkontrol dengan doa. Selamat, karena zikir itu dahsyat. Akan ketika manusia menyebut nama Allah, terganggu, terkena penyakit air, kemudian dia bertasbih kepada Allah, bermudah kepada Allah, Allah jangan kenapa sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada perbedaan juga sih terkait penyakit air dengan masalah muslim sendiri. Ya, yang namanya penyakit air itu bisa jadi bisnis. Jadi kan luar nalar bicara dengan kita kepada hanya yang mampu hingga penyakit dari mana. Kalau manusia ini memang terkena penyakit itu salah satunya mungkin, kan saya bilang penyakit ini itu kata Rasulullah, penyakit ain tersebut ketika pandangan manusia, mata manusia ketidaksukaan kepada orang tersebut, maka efeknya dia terkena penyakit ain. Misalkan saya nih suka dengan wanita tersebut di media sosial,
atau kebahagiaan seseorang itu ada rasa benci, rasa suka ada. Setan ini langsung menancapkan ke si perempuan tersebut. Kalau disukanya karena doa, jadi doa, maka keberuntungan didapatkan. Tapi kalau tidak kesukaan atau dikatakan foto tersebut, kebahagiaan tersebut, atau memang ada aurat tersebut di situ, digunakan sesuatu yang memang tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti jadi zina mata, jadi pandangan kurang bagus, menyebarkan auratnya, memperlihatkan tubuh, ekspresi badannya, menampakkan bagian-bagian auratnya. Ini sudah banyak pasti terkena penyakit lain, cuma manusia nggak merasakan. Akhirnya gatal-gatal, leher, pantat pegal, kepala pusing, sering tidur, sering mual, sering ngantuk, kemudian sering lelah, mudah capek, letih, kemudian cara dirinya pun dia semakin melemah. Dan bisa jadi dampak itu tanda-tanda orang tersebut terkena penyakit. Maaf, itu gatal-gatal. Maksudnya dia kulitnya itu mengelupas atau apa gitu, kayak kebakar? Ya, karena bagaimana penyakit ini tanda-tandanya kan banyak. Tidak harus dalam vertigo, pusing dan sebagainya. Termasuk bagian gatal itu dampak daripada penyakit yang ketika mereka melihat ketidaksukaan, maka setan itu mengambil sekejap mungkin lalu dilemparkan kepada target, sehingga target tersebut, oknum tersebut terkena penyakit kusta, lipras, gatal-gatal, dan itu bisa termasuk tanda-tanda orang terkena penyakit Jangan ya latih gue. Tadi maksudnya melempar, berarti istilahnya ada yang berbuat jahat kepada orang tersebut, ada yang tidak suka gitu. Ini kan penyakit ini kan mistis. Nah, ketika manusia tidak suka dengan target, setan itu mengambil hati yang tidak suka, lalu dilemparkan, ditancapkan kepada lawan yang tidak suka. Makanya kayak kena santet, kena peluk, kiriman, dan sebagainya. Dan itu cara orang tidak suka. Jin itu kemudian setan itu masuk kepada target tersebut. Hati-hati kalau Anda mengatur share, maka berjauh, karena dampak pada penyakit ini banyak dirasakan oleh manusia yang tidak sadar mereka terkena daripada penyakit. Dampak bahayanya penyakit ini bagi. Dampak bahaya penyakit ini kan tidak menular dia. Tidak menular, tapi dia merasakan energinya terkuras, energinya habis. Seakan energinya ini berkurang, segala aktivitasnya ini terhambat. Faktor daripada terkena penyakit. Cara kita agar terhindar dari penyakit yang pertama, jangan sembarang kita meskipun kebahagiaan kepada anak kita, pada keluarga kita, lalu kita upload, lalu kita sebarkan di media sosial aja. Orang ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau yang suka didoain yang bagus-bagus kan. Pasti ketika ada kebahagiaan, orang muslim akan bahagia, itu didoa. Tapi sebaliknya ketika kebahagiaan rumah tangga di-share, kemudian dipublikasikan dengan media sosial, ada yang nggak suka dan pada akhirnya terkena dampak daripada penyakit ain. Akhirnya doanya yang buruk-buruk, dan pada akhirnya target tersebut orang yang men-share, orang yang mempublikasikan di media sosial, dampak daripada imbas penyakit ain, ketidaksukaan orang kepada target tersebut, oknum tersebut. Lebih banyak yang menderita laki-laki atau Enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak anak kecil, balita pun terkena penyakit ain. Penyakit ain ini tidak harus orang dewasa, anak kecil pun terkena penyakit ain. Hati-hati mengupload, nge-share foto anak kita, baca doa terlebih dahulu. Apa doanya agar kita terhindar dari penyakit ain? Pertama adalah ketika kita nge-share foto-foto kita yang semestinya kita nggak pantas, katakanlah, hati-hati. Memakai kerudung, nutup aurat, hati-hati. Soalnya kebanyakan ketika dia tidak menjaga auratnya, harus dipublikasikan itu terkena tuh penyakit ain. Apa? Kebanyakan jatuh di selangkangan, bagian batin, punggung, pinggang itu terkena. Kenapa? Ada orang yang jahat yang memanfaatkan foto tersebut untuk membuat keburukan, kemaksiatan. Anak kecil pun terkena penyakit ain. Apa dampaknya? Sering sawah, nggak bisa tidur,
ngigo, kemudian apa namanya kalau ngigo ya, yang mirip yang tidak itu dampak daripada penyakit formalis. Nah, kalau kita pengen terhindar, maka berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Doa silahul mu'min, doa muhul ibadah. Doa ini senjata orang mukmin. Ketika menghapus, mengeset, mempredikasikan, dia berdoa terlebih dahulu, insya Allah selamat dunia akhirat. Yang kedua, bermohon kepada Allah agar terhindar daripada penyakit ain. Karena penyakit ain ini banyak yang dirasakan oleh manusia, cuma mereka agak paham, padahal kita terkena penyakit ain. Oleh karena kita antisipasi untuk menjaga diri kita, yaitu berlindung kepada Allah SWT. Ustadz udah tahu berarti penyakit ain itu sangat berbahaya. Udah tahu belum bahwa salah satu selebriti pun anak seorang istri seorang Habib mengidap penyakit ainnya? Ya dikatakan ya. Ya, kita baru Diduga. Ya kalau memang ada asumsi ke sini, katakan surah Al-Baqarah kan penyakit ini mau anaknya ustadz kah, mau anaknya kiai, mau anaknya habaib, kalau dia lalai, dia lalai dari doa, dia terkena. Maka dampak-dampak itu kan dirasakan oleh sebagian orang yang terkena penyakit ain, gatal-gatal, jerawatan, bisul, ya, jerawat termasuk tuh bisul. Kemudian yang sesuatu yang gatal-gatal itu dapat daripada terkena penyakit ain. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nge-share, banyaklah kita bermohon berlindung kepada Allah. Lebih baik yang bermanfaat ketimbang mudarat. Bermanfaatnya tutup aurat, kemudian manfaatnya lakukan share-share yang baik, yang mengajak orang dalam kebaikan, yang mengajak orang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Share, baca Quran, pakai sholat, share aja itu manfaat. Tapi mudaratnya, ya meskipun dipakai jilbab, lalu orang itu tidak suka, lalu foto itu dijadikan sesuatu yang tidak manfaat, ini bisa jadi buat kejahatan, ini bisa terkena dampak daripada penyakit ain. Oke.